Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat bertemu lagi dengan saya. Semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Kali ini saya akan mendampingi kalian dalam pembelajaran PPKN. Pada pertemuan yang pertama kali ini, kita akan mempelajari bersama-sama bab yang pertama, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Lanjut, kita awali yang pertama adalah sistem pembagian kekuasaan negara. Yang pertama adalah arti kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Sebagai organisasi kekuasaan, negara memiliki banyak kekuasaan. Apa itu kekuasaan negara? Kekuasaan negara merupakan kewenangan negara untuk mencapai keadilan, kemakmuran, dan keteraturan. Kita lanjut berikutnya, macam-macam kekuasaan negara. Yang pertama menurut John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan federatif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Kita lihatkan berikutnya menurut Montesquieu. Menurut Montesquieu, bahwa kekuasaan negara terbagi atas 3 macam. Ajaran Montesquieu kita kenal dengan istilah trias politica. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk mengadili setiap pelanggar terhadap undang-undang. Kita lanjutkan berikutnya tentang konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Yang pertama, pemisahan kekuasaan atau dalam istilah asingnya adalah separation of power. Dalam hal ini berarti lembaga pemegang kekuasaan negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, merupakan lembaga yang terpisah satu sama lainnya. Berikutnya pembagian kekuasaan atau dalam istilah asingnya adalah division of power. Dalam hal ini berarti
Kekuasaan memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, dan di antara bagian tersebut ada kerjasama. Kita lanjut berikutnya, konsep kekuasaan di Indonesia. Negara Indonesia menerapkan konsep pembagian kekuasaan. Mengapa? Karena di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif terjalin koordinasi dan kerjasama. Nah, dalam hal ini dicontohkan yaitu dalam pembuatan undang-undang, DPR bekerjasama dengan Presiden. Kita lanjut berikutnya, pembagian kekuasaan di Indonesia. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi atas, yaitu yang pertama, pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang kedua, pembagian kekuasaan secara vertikal. Apa itu pembagian kekuasaan secara horizontal? Yaitu pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara yang sederajat. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pembagian kekuasaan secara horizontal. Pembagian kekuasaan secara horizontal mengalami pergeseran setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, di mana semula terdiri dari 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dan sekarang menjadi 6 kekuasaan dengan penambahan, yaitu konstitutif, eksaminatif atau inspektif, dan moneter. Kita lanjutkan berikutnya, kekuasaan konstitutif. Apa itu kekuasaan konstitutif? Kekuasaan konstitutif adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan konstitutif dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 3 ayat 1 yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Jadi kesimpulannya bahwa kekuasaan konstitutif dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita lanjutkan berikutnya, kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kekuasaan eksekutif tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.
Kesimpulannya bahwa kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden. Kita lanjut berikutnya, kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan legislatif dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 20 ayat 1 yang berbunyi, Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Lanjut, kekuasaan yudikatif atau biasa disebut dengan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sedangkan kekuasaan yudikatif atau kehakiman dituangkan di dalam pasal 24 ayat 2 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lanjut, kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Kekuasaan eksaminatif adalah kekuasaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kekuasaan eksaminatif dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 23E ayat 1 yang berbunyi, untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri. Nah, kita bisa mengetahui bahwa kekuasaan eksaminatif atau inspektif ini dipegang oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Mari kita lanjut dengan kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter adalah kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan moneter dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 23D yang berbunyi, negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, anak-anak, tentunya kalian mengenal Bank Indonesia, yaitu merupakan bank sentral yang ada di Indonesia yang mendapatkan amanat untuk melaksanakan pasal 23D
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kita lanjutkan berikutnya pembagian kekuasaan horizontal di daerah. Yang pertama, pada tingkat provinsi, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah daerah, yaitu kepala daerah atau wakil kepala daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, pada tingkat kabupaten atau kota, pembagian kekuasaan berlangsung antara pemerintah kabupaten atau kota, dalam hal ini adalah bupati atau wakil bupati, atau wali kota atau wakil wali kota, dan DPRD kabupaten atau kota. Nah, anak-anak, sementara pembahasan materi kita akhiri dulu. Kita bertemu lagi insya Allah minggu depan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.